yang saya hormati Ketua DPC PKS Daerah Ciracas, Ustadz Nurdin. Masya Allah, beri tepuk tangan lu untuk Ustadz Nurdin, yang hadir dari pagi sampai siang menemani BCAD sampai malam, Masya Allah. Yang saya hormati juga seluruh jajaran DPC, DPD, ya, DPW, seluruhnya yang hadir di sini, ya, dan juga para BCAD yang terlihat di depan saya, Ustadz Mardani Alisera. Tepuk tangan untuk beliau, Masya Allah. Kita doakan seluruh BCAD semuanya jadi, ya. Jadinya jadi apa terserah, pokoknya penting jadi dulu. Jadi insya Allah, ya. Dan juga yang saya hormati guru saya, ini guru saya yang mengundang saya ke sini. Namanya Ustadz Jadih Wijaya. Ada yang kenal? Masya Allah. Mana Ustadz Jadih? Wah, itu tuh di belakang itu guru saya. Nah, itu guru saya, guru matematika. Saya dulu ingat, saya belajar matematika sama Ustadz Jadih itu nilai saya 100. Jadi kalau anaknya ibu-ibu, bapak-bapak pengen nilainya 100, belajarnya sama Pak Jadih itu. Masya Allah. Luar biasa. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan di dalam seluruh amal kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau pantun dulu sebelum mulai. Bungkus kasur dengan karung goni, simpan rapat di dalam lemari. Panjatkan syukur pagi ini, banyak nikmat telah kita dapatkan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbanglah pasir, angin meniup, embun menetes di atas kuncup, udara pagi segar dihirup, kita bersyukur diberi hidup. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ingat halal bihalal itu selama saya di Madinah, saya nggak pernah dengar ada acara halal bihalal. Saya nggak pernah dengar tuh. Ya, 4 tahun saya berada di Madinah, ya, di Malaysia, ya. Saya nggak dapatkan kecuali di negeri kita ini, di Indonesia. Ya, halal bihalal. Ini kalau orang Arab ngelihat, ya, ngedenger ini acara apa, berarti ada haram biharam, jangan-jangan. Cuman karena orang kita ini, ya, kita ini 1 bulan kemarin di bulan suci Ramadan, urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu selesai, mudah. Yang sulit itu urusan kita sama manusia. Jadi kalau urusan sama manusia itu biasanya akan ada keributan kalau kita nggak ketemu. Jadi dulu ceritanya, ya, Soekarno ini kan tipikal pemimpin yang harus beda, lain daripada yang lain. Dia tanya sama kiainya, Kiai, saya mau buat acara, saya pengen kumpulin nih, abis perang kita nih udah merdeka tapi antar kita masih cekcok. Ini enaknya saya buat apaan ya? Kalau silaturahmi itu udah biasa. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengatakan bahwasannya kita buat aja acaranya halal bihalal. Wah, itu baru tuh katanya tuh, boleh tuh dipakai tuh. Jadi tahun 48 disebutlah namanya halal bihalal. Ya, dari kata-kata halla yahullu. Jadi kalau saya sebutkan tadi wahlul 'uqdatam min lisani, doanya daripada Nabi Allah Musa, ya, lepaskanlah ikatan yang ada di lidah saya. Jadi Nabi Allah Musa itu gagap, Bapak dan Ibu. Gagap. Jadi ketika beliau itu berbicara kadang suka terbata-bata. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, melapangkan dadanya dan melepaskan ikatan yang ada di lidahnya. Nah, halal artinya yahullu, melepaskan ikatan-ikatan kemarahan antar kita. Ya. Yang tadinya mungkin nggak begitu dekat dengan satu orang menjadi dekat karena acara ini. Yang tadinya mungkin nggak pernah salaman sama fulan, atau ibu-ibu nggak pernah salaman sama temannya, karena acara ini maka dipermudah segala sesuatunya. Orang-orang bilang itu bid'ah katanya. Ya. Berarti yang hadir masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Benar?
Bayangin, acara dibilang bid'ah. Kita jangan terjebak dalam kemasan saja, tapi isinya seperti apa, Bu? Kaleng kongguan, bener ya? Luarnya kongguan, dalamnya rengginang. Ya. Nggak penting luarnya, yang penting dalamnya. Ya, jadi mudah-mudahan acara ini acara yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, ya, diberikan kemurahan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Kan kita kan dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kita ini bersaudara. Ya, walaupun bukan ada hubungan ya rahim, ya. Tapi bisa dibayangkan orang, jadi ada dua makna panjang umur dalam hadis ini tuh ada dua maknanya. Orang banyak silaturahim betul-betul panjang umurnya. Betul-betul panjang umurnya. Di makna yang lainnya, walaupun orang tersebut wafat, tapi namanya selalu dikenang. Oh, kalau fulan mah selalu silaturahim orangnya. Oh, kalau fulanah hobinya silaturahim. Udah gitu kalau silaturahim bagi-bagi duit, benar nggak? Ya. Itu kemuliaan kita. Ya. Kalau kita pengen mulia di dunia, kita pengen indah hidup di dunia, banyakan silaturahim. Bentuknya nggak mesti fisik. Sekarang ada yang namanya WA, ya. Ada yang namanya sosial media. Kita sapa saja Allah cantumkan pahala besar untuk kita. Ya. Sapa setiap pagi, ya. Kalau saya mungkin ya mencoba untuk melakukan amalan setiap pagi, ya, menyapa teman, menyapa saudara. Ya, apalagi sekarang zaman pemilu, ya. Tuh handphonenya jangan didiemin aja, Bu. Ya, sapa tetangga kita lewat sapaan handphonenya. Ya. Di lewat handphone itu penting. Apalagi BCAD ini nih. Kalau perlu kumpulin tuh. Ya, seluruh nomor-nomor, mau nomor apaan pokoknya kumpulin aja. Kumpulin, dibuat listnya. Setiap pagi kirimkan paling enggak 50 sampai 100 orang. Jadi punya achievement setiap hari. Setiap hari, oh alhamdulillah hari ini sudah 100 orang saya kirimkan WA. Assalamualaikum. Dulu di mana ketika pemilu zamannya Obama dulu, Obama menyapa mereka bergaya seperti orang sedang silaturahim. Mudah jadi. Orang Indonesia itu perlu ada personal touch. Personal touch itu penting. Kalau orang jarang disapa, siapa yang mau milih kita? Dia nggak pernah disapa. Saya emang nggak pernah disapa, dia mainnya di atas mulu. Tapi kalau kita sapa orang, maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu punya modal cintanya Allah Subhanahu wa taala. Modal cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, sewaktu di zaman Rasul SAW ada seorang anak ya yang menghilang. Ibu-ibu kalau anaknya ngilang gimana, Bu? Dicariin ya. Udah ada digamparin, bener nggak? Pas ada lu kemana aja sih Tong? Pak. Anak nggak ada dicariin, pas ketemu digamparin. Itu hilang lagi anaknya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika anak tersebut menghilang, ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ketemu, ya, pada saatnya ketemu dilihat sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya tadi ketemu sama anaknya. Kemudian dipeluklah anak tersebut, ya, dipeluk. Momentum itu dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan para sahabatnya. Apa katanya Rasul? Kira-kira tega nggak? Ibu tadi mengebakar anaknya. Tega nggak? Cintanya ibu ke anak itu cinta yang paling murni, cinta yang paling suci, cinta yang paling tertinggi. Ibu sama anak, nggak bakal tega ibu tadi menyakiti anak tersebut.
Sahabat berkata, "Kalla wa balla ya Rasulullah." Enggak mungkin ibunya itu ngebakar anaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Ibu, bisa dibayangkan ya. Kenapa Rasul memberikan gambaran biar kita dapat bahwasannya kita punya modal cintanya Allah, tinggal horizontal kita. Hablum minan nas kita itu seperti apa? 2024 tinggal 10 bulan lagi. Ya, pemilu tinggal 10 bulan lagi. Maka manfaatkan momentum ini bukan untuk pemilu saja, tapi untuk melatih diri kita. Bahwasannya kita itu layak menjadi seseorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang melimpah. Maka pesan saya, kalau dari tadi kan udah nasyid, udah apalagi tadi nyanyi segala macam. Pesan saya di akhir, jangan lupakan kerabat kita. Walaupun kerabat kita itu jarang kita temui, tempatnya jauh, berusahalah untuk mengkontak mereka. Apalagi momentum Lebaran ini momentum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sampai sekarang nih. Kontak mereka, telepon mereka. Lebih mulia, lebih pas, lebih pantas kita dibandingkan kita nelpon teman kita, nelpon keluarga teman kita. Tapi kalau nelpon keluarga kita itu jauh lebih pas, lebih pantas untuk kita lakukan. Sama teman, masya Allah, tapi sama keluarga mereka melupakannya. Ini yang kita tidak inginkan. Bayangkan, kita mengelola keluarga saja nggak mampu, bagaimana kita mengelola skup yang lebih besar lagi? Keluarga saja kita nggak mampu menenangkan mereka. Sebagai misalnya seorang yang dimuliakan di dalam keluarganya, mereka nggak mau bertemu dengan keluarga yang lain. Bagaimana kita mau ketemu orang? Bagaimana kita membangun bangsa ini? Jadi mudah-mudahan momentum Lebaran ini momentum yang kita semua itu pahami bahwasannya ini adalah satu hal yang besar yang harus kita kuasai betul-betul. Agar apa? Agar nanti insya Allah kita dapat menguasai tempat yang lebih luas lagi, yang lebih indah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nggak tahu nih saya sampai jam berapa. Apakah setelah ini akan ada performance lagi? Apa mungkin Ustaz Mardani akan memberikan performance-nya? Wallahu alam. Akan lagi. Oke. Karena sebentar lagi sudah azan, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya dulu pernah ingat ada satu kisah daripada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ini ketika bertemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan bahagia Rasul tadi. Kemudian Aisyah meminta doa sama Rasul, "Ya Rasulullah, doakan saya." Jadi Bapak dan Ibu nih, kalau ketemu sama suaminya minta doa juga. Jangan cuman minta duit mulu, kan? Duit ingat, doa lupa. Udah mulai minggu depan saya minta doa aja deh, nggak usah minta duit. Wah, itu. Doa sama duit beda dikit tuh namanya. Nah itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Aisyah, apa katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa yang telah lampau. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Dosa yang terlihat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kemudian Aisyah senang dan terjatuh di pangkuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya sama Rasul, "Wahai Aisyah, apakah engkau senang mempunyai doa atau mempunyai suami yang mendoakanmu seperti ini?" Kata Aisyah, "Senang sekali ya Rasulullah." Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Sesungguhnya aku mendoakan kalimat yang tadi aku ucapkan di setiap sholatku untuk umatku." Bayangkan, kita ini dapat modal. Kita punya modal. Kalau bahasa enaknya tuh kita punya orang dalam, Bu. Iya gak? Kita punya orang. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala
dan tidak pernah bangun dari sujudnya. Nggak akan bangun dari sujudnya sebelum apa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala memasukkan umatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya modal, kita punya kekuatan. Tinggal kita jalankan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW di muka bumi ini. Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Kalau kita, ya, karena urusan kita sama Allah mudah. Urusan kita sama manusia, ingat, urusan kita sama manusia ini nggak akan kelar sebelum kita menyelesaikannya sendiri. Hutang, ingat, yang punya hutang ya, saya nggak tahu nih di sini, saya rasa sih nggak ada yang punya hutang muka-mukanya. Ya. Yang punya hutang saja Allah bilang, ya, Rasul bilang, saya nggak akan menyolatkan orang yang punya hutang, walaupun dia syahidnya 2 kali. Itu urusan sama manusia. Jadi kalau masih ada yang mengkel, ya, masih ada yang masih belibet hubungan sama manusia, selesaikan di momentum ini. Selesaikan di momentum ini. Ini momentum yang langka, yang didapatkan mungkin ya hanya memang setahun sekali. Namanya saja Idul Fitr, pengulangan ya fitrah, dan adanya di bulan Syawal. Momentum ini pergunakan dengan baik, sebaik-baiknya. Ya. Masih belum selesai Syawalnya, WA sebanyak-banyaknya, telepon sebanyak-banyaknya. Ya. Buat urusan kita sama manusia itu bebas, selesai. Orang senang sama kehadiran kita, bukan sebaliknya. Ketika ada kita, orang sumpek, ini orang jangan-jangan ya, benci saya, ya, nggak suka sama saya. Hilangkan semua itu dengan memperbanyak silaturahim. Nggak akan rugi mereka yang banyak silaturahim. Dan ini yang diamalkan oleh ya, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya, yang mereka semua punya jaringan terbesar di wilayahnya. Ya. Ulama-ulama terdahulu orang nggak ada yang nggak kenal. Satu dengan yang lainnya kenal. Oh, ini fulan. Dia pernah belajar dengan guru ini. Kenapa? Silaturahimnya jalan. Maka insya Allah ya, sepulang dari sini, sepulang dari halal bihalal, ya, selain kita bersalaman dengan yang ada di sini, minta maaf dengan ada yang di sini, yang ada di sini, juga kita ya buat juga permintaan maaf, buat juga silaturahim dengan yang ada di jaringan kita yang ada di luar, keluarga kita, saudara kita, teman kita, ya, dan orang-orang yang kemudian tahu terhadap kita. Ini semua kita lakukan untuk menyenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kemuliaan bagi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum selesai saya pengen pantun lagi. Pokoknya kita pantun mulu sampai selesai. Nah, ini pantunnya saya tulis, cuman harus dicek dulu di sini nih. Oke. Pergi ke pasar membeli semangka. Cakep. Pulangnya tidak lupa membeli kurma. Cakep. Silaturahim adalah perintah agama. Jangan putuskan jalinan persaudaraan agar hidup lebih bermakna. Cakep. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua ya diampuni dosa kita, ya, diberikan kemudahan dalam urusan rezeki kita, amin, ya Allah. diberikan kemudahan dalam urusan kita yang lainnya. Dan bagi BCAD, ya, bagi DPC dan PKS secara umum, Allah menangkan di 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول ما تسمعون وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.